Semangat pagi para siswa semuanya. Pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang elastisitas. Sebagai pendahuluannya, apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenakan gaya. Contohnya tanah, liat, dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Ini beberapa gambar tentang benda-benda elastis. Ada seperti spiral atau pegas atau pir. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya, tetapi masanya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Pada saat gaya ditiadakan, bentuk kembali seperti semula. Para siswa semuanya, elastisitas. Untuk memahami elastisitas, benda dapat dilakukan percobaan menggunakan pegas. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya berat benda F dengan pertambahan panjang pegas X, akan tampak pada grafik seperti berikut. Perbedaan antara stres dan strain para siswa semuanya. Tegangan atau bahasa lainnya stres, tau, adalah gaya yang dialami benda persatuan luas. Stres ini dirumuskan tau sama dengan F per A. Kemudian regangan atau strain, ini adalah perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang asli akibat mengalami tegangan. Persamaan strain adalah E sama dengan delta L per tambahan panjang per panjang mula-mula. Kalau digambarkan ini L0, kemudian ketika diberi gaya maka akan bertambah sepanjang delta L. Maka ini L akhir, delta L ditambah L0 atau L0 ditambah delta L. Stres pada pegas ini adalah perubahan panjang akibat gaya F. Sebelum diberi gaya, panjang mula-mula pegas adalah L. Kemudian panjang pegas bertambah sepanjang delta L saat ditarik gaya F. Maka ini akan stres pada pegas. Perubahan ukuran panjang akibat tarikan atau tekanan disebut strain. Nilai sebanding dengan delta L per F. Jika gaya F bekerja pada permukaan benda yang homogen tiap satuan luas, permukaan di mana gaya itu bekerja disebut stres atau tau, dengan rumus tau sama dengan F per A dengan satuan Newton per meter persegi. Selanjutnya para siswa semuanya, modulus kelentingan adalah perbandingan antara suatu tegangan atau stres terhadap regangannya atau strain, disebut modulus kelentingan. Modulus kelentingan linier disebut juga modulus Young. Persamaan dari modulus Young adalah E sama dengan tegangan tarik dibagi desakan dibagi regangan tarik dibagi desakan
atau stress per strain atau tau per E, sehingga modulus yang E sama dengan tau per E sama dengan F kali L0 per A kali delta L, di mana F adalah gaya tarik atau gaya tekan, kemudian L0 panjang mula-mula, A adalah luas penampang yang tegak lurus gaya F, delta L adalah pertambahan panjang, sedangkan E modulus elastisitas, tau adalah stres dan E adalah stres. Selanjutnya para siswa semuanya, ini adalah tabel modulus yang dalam satuan Newton per meter persegi beberapa bahan. Misalnya ada aluminium, nilai E modulus yang-nya adalah 70 kali 10 pangkat 9, untuk timah 16 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan penambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Persamaan dari hukum Hooke adalah F sama dengan Kx, di mana F adalah gaya pada pegas, satuannya Newton, X adalah pertambahan panjang, satuannya meter, dan K adalah tetapan pegas, satuannya Newton per meter. Berdasarkan hukum Hooke ini, maka ada persamaan mirip hukum Newton 3, yaitu aksi dengan reaksi pada pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Para siswa semuanya, ini adalah gambar percobaan dari sebuah pegas. Ketika pegas diberi beban, maka dia akan bertambah panjang. Kemudian bisa diukur berapa periodenya. Periodenya adalah T sama dengan 2pi akar M per K, dan frekuensinya bernilai 1/T atau 1/2pi akar K per M. Pegas yang dengan ketetapan K dan diberi massa M, maka notasinya T adalah periode dalam sekon, kemudian F adalah frekuensi, satuannya hertz, K tetapan atau konstanta gas, satuannya Newton per meter, dan M adalah massa beban. Tetapan pegas para siswa semuanya bisa dituliskan F sama dengan K kali X. F adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah simpangan. Grafik hubungan gaya F, konstanta pegas K, dan pertambahan panjang X yang tadi di depan, maka saya tampilkan di sini. Ketika ini sumbu X adalah X-nya, yaitu simpangan pegas, dan sumbu Y adalah gaya pegasnya, maka yang miring ini adalah nilai K, konstanta pegas. Selanjutnya para siswa semuanya, berapa besar dari energi potensial pegas? Ketika pegas ditarik dengan gaya pada posisi awal, kemudian ketika diberi gaya, maka dia akan mengalami pertambahan panjang pegas. Kalau posisi vertikal, ini posisi awal, kemudian diberi beban, maka energi potensial pegas dapat dihitung dengan grafik hubungan antara F gaya dengan pertambahan panjang X. Maka ini X, ini F, ini K, konstanta pegas, nilai energi potensialnya adalah setengah K kali X kuadrat. Usaha luas yang diarsir, jadi usahanya adalah luas segitiga yang diarsir, maka W sama dengan setengah kali F
setengah alas kali tinggi setengah F kali X, atau setengah KX kali X, atau setengah KX kuadrat. Sehingga usaha gaya tarik F adalah energi potensial pegas. EP sama dengan W. EP sama dengan setengah KX kuadrat. Selanjutnya para siswa semuanya, untuk susunan pegas itu ada dua, susunan pegas secara seri dan paralel. Gambar ini adalah menunjukkan susunan pegas paralel. Maka konstanta pegas paralel itu adalah di jumlah matematis biasa. KP sama dengan K1 plus K2. Sedangkan gambar yang ini adalah susunan pegas yang disusun secara seri. Maka konstanta pegas penggantinya adalah 1/Ks. 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Kalau ada 3 plus 1/K3 dan seterusnya. Kalau susunan pegas secara majemuk adalah seperti ini. Ini disusun paralel dengan atas dan bawah disusun secara seri. Ini adalah campuran atau majemuk. Sehingga yang perlu diingat, ketika pegas disusun paralel, maka konstanta pegasnya adalah di jumlah biasa, K1 plus K2. Kalau susunan pegas secara seri, maka konstanta pegas serinya adalah 1/K seri sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus dan seterusnya. Para siswa semuanya, demikian tadi pembahasan tentang elastisitas suatu bahan. Kalian bisa dibaca ulang, dipelajari, kemudian berlatih soal-soal yang sudah saya sampaikan di layar slide ini. Satu persatu kalian bisa coba dilatih sendiri, nanti bisa dikoreksi. Misalnya 4 buah pegas sejenis, berarti K-nya sama, konstantanya 500 Nm/meter, kemudian disusun secara seri. Nah, ingat tadi kalau susunan seri ya, maka K serinya bagaimana? Susunan pegas tersebut digantung kemudian diberi beban masanya 2 kg. Pertanyaannya, berapa pertambahan panjang susunan pegas, kemudian pertambahan panjang masing-masing pegas. Kemudian soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan selanjutnya kalian bisa pelajari, baca ulang lagi materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jika masih ada kesulitan bisa ditanyakan kepada saya lewat WhatsApp dengan nomor yang sudah saya sampaikan pada kalian semuanya, sehingga contoh-contoh soal ini kamu bisa pelajari dengan baik. Para siswa semuanya, materi elastisitas ini tidak terlalu sulit, sehingga silakan secara serius, sungguh-sungguh soal ini kalian kerjakan dengan baik-baik. Ada buku catatan masing-masing di rumah. Jika ada kesulitan, ada kendala, silakan kalian bisa bertanya melalui nomor WA yang sudah saya sampaikan pada kalian semua. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar dan kalian tetap pada posisi BDR, belajar dari rumah, dan masih dalam masa pandemi COVID ini, kalian harus tetap stay at home. Walaupun stay at home, kalian tetap harus berprestasi. Sekian dan terima kasih. Bertemu kembali pada materi selanjutnya.